Bedah sandal populer yang kayaknya kalian gak akan pernah tahu. Sandal Indian. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bakal bedah sendal yang terkenal banget di zamannya tahun 70-an 80-an. Sendal ini tuh habis bener-bener laku keras luar biasa di banyak banget wilayah di Indonesia. Namanya adalah sendal Indian, tapi yang pakai bukan Indian, tapi bapak-bapak bersarung berpeci, pakai baju koko atau kaos kutang sambil bawa-bawa map coklat catatan utang-utang atau omset dari jualannya di pasar. Nah, sendal ini memang biasanya dipakai sama bos-bos kabupaten di zamannya dan bapak-bapak kaya berpengaruh lah di zamannya di kota-kota besar. Nah, wajar aja kalau kalian sekarang jarang dengar yang namanya sendal Indian ini. Karena tahun 2000-an, 2010-an, pamor sendal ini tuh kegerus sama sendal-sendal yang lain. Entah itu sendal kulit yang lain, entah itu KW-KW-annya sendal Indian ini, atau Birkenstock dan kompetitornya di tahun 2010-2020-an sekarang. Nah, kayak gimana sih stylenya? Langsung aja kita bahas ya. Kita lihat dari segi boxnya, ini langsung ngingetin sama merek 3 Stripe ya. Warnanya birunya mirip banget, stylenya juga mirip banget. Tapi ya udahlah, namanya juga barang lokal kan. Nah, satu hal yang menarik nih ya, yang buat gue agak unik itu di bagian sininya nih. Di bagian sini ditaruh potongan kulit dari material sendal Indian ini buat nunjukin warnanya dan gimana feel material yang dipakainya ini. Dan surprise, materialnya itu sekali gue pegang, itu rasanya tuh bener-bener beda banget, alias premium, bukan material biasa. Waktu unboxing, nggak ada yang spesial, bener-bener biasa banget. Box isi sendal 2 kayak begini. Ya, dan yang ini adalah standar sendal tahun 80-an, gitu 90-an, sederhana, secukupnya aja. Nggak ada gimmick-gimmick yang terlalu gimana banget. Dan tampilannya kayak begini. Ini salah satu stylenya ya. Gue nggak tahu jujur ada berapa banyak style dari sendal Indian ini ya. Tapi salah satu yang kita banyak lihat gitu ya, laku adalah model yang kayak gini. Kita lihat dulu sedikit ya tentang detail-detailnya. Gue jujur bukan tipe orang yang akan suka jatuh hati di pandangan pertama waktu lihat model sendalnya. Tapi jangan salah, gue kaget waktu pegang bagian ininya, bagian soalnya yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya di sesi bedah. Karena sendal ini tuh berkontur, ada supportnya persis kayak sendal Birkenstock. Padahal sendal ini diciptain di tahun 70-80-an. Dan yang bikin gue nggak kalah kaget lagi, kalian bisa lihat nih di bagian samping-samping sini, ini ada emboss bentuk kulit kayu. Yang ini tuh detail banget. Ini bener-bener kayak kulit kayu asli. Meskipun gue tahu ini tuh bukan kulit kayu nih. Ini kayaknya kulit kayunya dicetak ke sini dan kemudian dicat. Dan catnya pun gak main-main. Ini bener-bener kelihatan gradasi kulit kayunya beda. Jadi gue bingung, ini apakah ini sendal murah? Apakah ini sendal bagus? Apakah ini sendal jelek? Apa gimana? Gue bingung waktu lihat sendal ini. Bener-bener gue bingung, gak ngerti. Karena begitu lihat soalnya, gue gak ngerasa ini tuh barang yang dibikin asal-asalan atau seadanya. Tapi begitu lihat uppernya, gue ngerasa ya harus diakuin, sendal ini sudah bukan seleranya anak-anak muda dan sebagian bapak-bapak di zaman sekarang. Pengecualian mungkin bapak-bapak di daerah, karena kita masih banyak dapat komentar di TikTok masih menggunakan sendal seperti ini. Jadi tebakan gue, ini adalah sendal yang masih disukai oleh kalangan-kalangan The Have di kampungnya masing-masing. Dan kayak gimana sih kualitasnya? Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Itu aja sarang kok Y2K. Sabar. Dan kami persembahkan sandal Indian. Bedah sendal yang paling unik yang pernah kita lakuin ya. Selain dari material yang menarik yang dipakai di sendal ini, konstruksinya juga unik dan menarik karena kita banyak menemukan jahitan-jahitan, tapi sayangnya jahitan ini tipuan. Tapi jangan salah, karena lem yang dipakai itu malah kuat banget, super kuat banget. Dan ayo kita breakdown satu persatu. Mulai dari uppernya, ini jujur kelihatan spesial banget ya. Gue yakin seyakin-yakinnya uppernya dan insole-nya ini itu pakai bahan full grain leather. Tapi gimana dengan finishingnya? Langsung aja kita tes pakai aseton. Walhasil, sesuai dugaan gua, ini uppernya full grain leather, tapi ini dikasih finishing ekstra berupa cat. Kayak kalian bisa lihat jumlahnya segini. Nggak banyak-banyak amat, tapi lumayan aja. Dan
Dan ini kulitnya masih bagus kok, kualitasnya masih oke. Nah, ini tebakan gua, ini sebenarnya bukan full grain leather yang kualitas terbaik, tapi diratain, diamplas biar rata finishingnya, kemudian dicat lagi untuk mendapatkan warna tersebut. Jujur waktu gua pegang ya, kayak bagian ininya itu kan tembus ke belakang nih sampai bagian dalaman kulitnya, dan gue pegang juga bagian suede-nya. Ini tuh bener-bener kerasa seperti kulit yang lumayan oke loh harganya, bukan kulit yang murahan, bukan kulit yang seadanya aja. Jadi siapapun produsen sandal Indian ini, gue yakin mereka juga care sama kualitasnya. Meskipun gitu, mereka bukan pakai yang terbaik, tapi kalau ditanya kenapa kualitas kulitnya bukan yang terbaik, wajar aja mengingat harga sandal Indian ini masih di 300-an, bukan 900 atau 1 jutaan seperti Birkenstock. Tapi Birkenstock kan nggak pakai kulit terbaik juga ya. Oke, lanjut lagi dengan kualitas di insole-nya. Nah, kualitas insole-nya juga kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk bahan kulitnya juga ini kulit asli. Karena kami sudah lakukan tes bakar dan hasilnya seperti ini. Ini bener-bener kulit asli ya dari hasil tes bakarnya. Untuk jenis kulitnya apa, gue pun masih belum bisa menjawab. Setidaknya mereka bilang pakai genuine leather, tapi jujur gue curiga karena genuine leather itu nggak sebagus ini. Kalau mereka bilang ini adalah genuine leather, ini bagi gue ini kualitasnya di atas genuine leather. Ya nggak apa-apa sih, mending bilang jelek ternyata bagus daripada bilang bagus ternyata gimmick, bener nggak? Kita lanjut lagi sama konstruksinya. Yang menarik nih, setelah kita bongkar-bongkar, sandal ini tuh pakai busa ya, dan ini busanya gimana ya gue jelasinnya ya. Kalau bahasa tukang sepatu, ini itu busa yang dipakai di pakaian dalam wanita. Mohon maaf, gue nggak tahu nih bahasa teknisnya apa, tapi kurang lebih busanya seperti itu. Ini busanya enak, empuk ya. Bukan memory foam, tapi empuk banget dan nyaman di kaki kalian waktu nginjeknya ini. Visualnya kayak gini lah. Secara konstruksinya, sandal ini tuh full konstruksinya pakai lem, tapi jangan salah, gua aja kaget sama lemnya. Satu-satunya yang gampang dilepas itu cuman bagian insole-nya aja dari bagian sininya. Sisanya itu luar biasa susah dilepasnya. Bagian strap upper-nya ini nih, ini jujur gue juga bingung nih, kepikiran banget ngelakuin hal kayak gini. Nih gue jelasin pelan-pelan ya, biar kalian kebayang. Bagian upper-nya ini itu dijahit dengan bagian upper tambahan di samping. Nah, bagian upper atasnya ini itu nempelnya ke bagian midsole. Sedangkan bagian sampingnya ini nempel ke midsole bagian luar bagian sampingnya, dan mereka disatukan oleh lem. Lemnya ini, kalau kalian mau tahu gambaran kekuatannya seperti apa, lemnya ini kita udah sampai siram aseton sampai 3 kali, sampai mulai melemah, dan akhirnya ya ketika kita tarik paksa pun baru dia lepas. Artinya apa? Lem yang dipakainya itu bener-bener kuat banget. Gue belum nemu sepatu lokal maupun luar yang lemnya tuh sekuat ini, kecuali beberapa brand sepatu kulit, tapi kan mereka juga dijahit ya. Jadi curiga sama si sandal Indian ini. Kita coba masuk lagi sama bagian solnya ya. Jujur dari bagian solnya tuh nggak banyak yang bisa gue bahas dari segi kualitas. Dari segi material, ini tuh pakai bahan PU, polyurethane. Polyurethane ini di zamannya, di masanya tahun 80-an dulu adalah salah satu material yang enak banget, empuk banget. Ya gue bisa ngerti sih, karena kalau kita pegang ya, polyurethane ini lumayan oke kok pas kita injek gitu ya. Agak keras memang, ini dibuktikan dengan tes durometer yang di bawahnya itu kurang lebih segini, dan di sampingnya lebih empuk sedikit, kurang lebih itu segini. Ya itu masih nggak ganggu sih menurut gua untuk kelas-kelas sandal seperti ini, karena eksekusi akhirnya gua nggak bisa berkata-kata sih, ini feel-nya lebih empuk daripada hasil tes durometernya dari segi materialnya. Dan gue yakin ini tuh sandal yang bener-bener dipikirin matang-matang, karena ini gue mau jelasin dikit soal pembuatan solnya. Kayak kalian bisa lihat ya, bagian ini ada lubang-lubang di sini ya. Ini pembuatan PU-nya itu dicor ke dalam suatu cetakan. Nah, cetakannya yang kasih bentuk seperti ini, mulai dari lengkungan-lengkungannya, kontur-konturnya, bahkan sampai dekoratif berbentuk kulit pohonnya di sini. Dan kulit pohonnya di sini ini tuh detail banget. Jujur kita tuh sampai penasaran ya, sampai kita wawancara yang bikin sandal Indian ini. Kok kepikiran bikin kayak gini? Dia cerita memang ini dibuat mengikuti guratan-guratan khas dari kulit kayu, kulit pohon yang dibikin sedetail mungkin. Jadi kalau kalian bisa ngezoom ya, ini tuh detailnya tuh luar biasa. Gue yang nggak suka dengan estetikanya pun, gue sangat-sangat takjub dengan detail-detail yang ada di sini, karena ini bukan sekedar cor-coran biasa, ini tuh estetika tingkat tinggi loh. Nah, untuk soal gripnya gue nggak bisa jawab banyak ya, karena dari segi grip jujur biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi gila loh, detail
Kalau bagian bawahnya ini gue nggak bisa berkata-kata lagi, layak banget buat dipajang di museum. Apakah memang ini dianggap sebagai salah satu karya seni yang mahakarya itu diperhatikan sampai titik-titik detailnya? Tambahan informasi aja, kita sempat survei ke beberapa generasi tua, banyak banget yang umurnya 70 tahun ke atas itu tahu sendal ini, dan mereka menganggap sendal ini tuh cukup premium, terutamanya di daerah-daerah yang kita tangkap dari beberapa penuturan mereka. Sendal ini tuh setara dengan punya Birkenstock di zaman sekarang. Siapa sih usernya si sendal ini? Gue membayangkan ya, koko-koko mapan gitu ya, yang punya toko, atau pedagang-pedagang pasar yang sudah bos, atau mungkin saudagar-saudagar kaya dari daerah yang mereka pingin kelihatan keren dan kemudian main ke kota seperti ke kota Bandung gitu ya. Mereka lihat orang-orang kayanya juga pakai sendal seperti ini dan akhirnya mereka beli. Karena setahu kami, sendal Indian ini pabriknya juga di Bandung dan distribusi utamanya adalah di Bandung. Itu sejarahnya sedikit tentang sendal ini. Sekarang, kenapa sendal ini ditinggalkan? Tebakan gua itu adalah dari desainnya. Desainnya memang tidak representatif dengan selera anak muda zaman sekarang. Tapi apakah itu jelek? Tergantung. Gue kalau disuruh pakai sendal ini gue nggak mau. Tapi gue kalau pajang ya, terutama bagian sampingnya ini, bagian bawahnya yang kelihatan, gue ngerasa kalau ini tuh sesuatu yang sangat estetis dan menarik. Bahkan bisa disebut sebagai karya seni. Jadi kesimpulan terakhirnya, gue agak bingung buat ngerating sendal ini. Mari kita summary sedikit demi sedikit ya. Dari bagian upper materialnya yang digunakan cukup oke, nggak jelek dan sebenarnya cukup kerasa premium. Hanya memang finishnya agak lumayan di sini. Kemudian untuk kenyamanan juga oke banget, lebih oke daripada angka durometernya itu sendiri. Bahkan gue bilang ada beberapa benefit mulai dari kontur-kontur si sendalnya, kayak kalau kita bandingkan dengan Birkenstock yang udah punya kontur seperti garis di depan sini gitu ya, tonjolan di tengah-tengahnya, lengkungan lagi di tumitnya. Sendal Indian itu punya semua itu di tahun 70-80-an. Garis di sini juga sama, lengkungan untuk jari kaki, tonjolan di bagian tengah, lengkungan juga di heelnya, semuanya tuh udah ada. Dan siapapun yang membuat dan mendesain sendal Indian ini pasti sangat-sangat revolusioner di zamannya. Tanpa ada gempuran Birkenstock zaman dulu, tanpa ada gempuran sendal-sendal yang lain, dia bisa berinovasi untuk membuat sendal seperti ini. Artinya secara konstruksi, secara kenyamanan yang diberikan oleh sendal ini tuh spesial banget juga gitu. Nggak biasa-biasa aja. Dan material yang dipakai di zamannya juga spesial. Meskipun Miu itu di zaman sekarang ya biasa-biasa aja. Untuk kualitas lemnya juga gue harus sangat-sangat acungin jempol. Ini tuh bener-bener bagus. Bahkan kalau gue boleh bilang, ini tuh 9,5 dari 10 untuk kualitas lemnya aja. Tinggal yang terakhir, kalau gue harus banget ngerating sendal ini as a sandal, dia 7,5 dari 10, dan sebagai barang seni 9 dari 10. Luar biasa. Itu yang bisa gue bilang tentang sendal Indian ini. Buat kamu yang pernah ngalamin zaman kejayaan sendal Indian ini, coba komen di bawah gimana rasanya dan gimana pendapat kamu sama sendal kayak gini. Dan FYI aja, sendal kayak gini tuh masih dijual sampai sekarang, dan kalian yang pengen nostalgia atau kasih hadiah buat orang tua kalian masih bisa cari sendal ini di beberapa marketplace terkenal. Dan gue sangat menunggu juga requestan kalian tentang sendal atau sepatu apa lagi yang harus kita bedah selanjutnya. Coba tinggalin pendapat kalian dan requestan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.